Baiklah adik-adik, materi hari ini adalah struktur pemerintahan sesuai dengan SKU poin 11. Namun begitu, kita berdoa sebelum memulai latihan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita mulai. Susunan pemerintahan dari pusat hingga desa. Sistem ketatanegaraan Indonesia sesudah amandemen Undang-Undang 1945 dapat dijelaskan sebagai berikut. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya berdasarkan undang-undang. Untuk menjalankan pemerintahan dan amanat rakyat, maka susunan pemerintahan Indonesia dari pusat sampai desa akan Kakak Ari sampaikan ulasannya sebagai berikut. Lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri sebagai berikut. Yang pertama MPR, yang kedua Presiden, yang ketiga DPR, yang kelima DPD, yang keenam Mahkamah Agung, yang ketujuh MK, Mahkamah Konstitusi, yang kedelapan Komisi Yudisial, yang kesembilan BPK. Yang pertama MPR. MPR ini terdiri anggotanya dari 550 orang dari DPR, ya, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, 4 kali jumlah provinsi, ya. Jadi masing-masing ini terdiri yang mewakili MPR, ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan tugasnya adalah melantik dan menghentikan presiden dan wakil presiden. Jadi dia bisa melantik dan menghentikan presiden secara langsung sesuai dengan undang-undang, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini tugasnya MPR ini cukup tinggi, ya. Bisa melantik dan menghentikan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya presiden. Tugas dari presiden adalah membuat undang-undang bersama DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, menetapkan peraturan pemerintah, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas pertimbangan DPR, mengangkat dan menerima duta dan konsul, memberi grasi dan rehabilitasi,
ya. Memberi gerasi ini yaitu memberi keringanan kepada tahanan-tahanan dan dapat memberikan rehabilitasi ya atas tercorengnya nama baik seseorang dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kemudian memberi amnesti dan abolusi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Memberi gelar dan tanda jasa ya, memberi gelar pahlawan, memberi gelar kepada orang-orang yang berjasa atas negara ini, dan mengangkat dan menghentikan menteri ya. Beliau presiden bisa mengangkat dan menghentikan menteri. Kemudian mengajukan RUU APBN ya. RUU APBN adalah rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara. Nah, jadi presiden memiliki kewenangan atau kebijakan dalam suatu negara yang tadi telah Kakak Ari sampaikan. Ya, adik-adik semua ya. Selanjutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat ya itu dipilih secara langsung oleh rakyat dan jumlahnya itu adalah 550 anggota DPR. Nah, DPR memiliki fungsi. Yang pertama adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi itu adalah fungsi DPR sebagai legislatif, berarti dia membuat undang-undang. Sedangkan fungsi anggaran adalah membahas dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap apa? Terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang dibuat, yang diajukan oleh presiden. Jadi rancangan undang-undang APBN atau RAPBN itu yang dibuat oleh presiden, itu yang menyetujui atau tidak menyetujui adalah DPR. Terus fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah melaksanakan atau mengawasi undang-undang yang telah dibuat atau RAPBN tadi yang disahkan oleh DPR menjadi APBN. Nah, jalannya APBN itu akan diawasi oleh DPR. Yang selanjutnya, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat. Oke, kita bahas dulu. Hak interpelasi itu adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada presiden mengenai kebijakan pemerintah yang sangat penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu hak interpelasi. Yang kedua itu ada hak angket, adalah melakukan penyidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang tadi, ya, kebijakan pemerintah tadi yang strategis berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah tadi. Terus yang selanjutnya menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat ini akan diajukan kepada presiden terkait dengan kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terkait di tanah air atau di dunia internasional. Itu adalah hak menyatakan pendapat. Oke, selanjutnya hak anggota DPR itu ada, ya. Yang pertama adalah hak anggota DPR, hak imunitas. Hak imunitas itu adalah hak kekebalan hukum. Hak kekebalan hukum ini berkaitan dengan dalam persidangan tadi, serta mengusulkan rancangan undang-undang. Selanjutnya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, BPK ini adalah tugasnya memeriksa penggolongan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Nah, hasil pemeriksaan BPK itu akan diserahkan kepada DPR, DPD,
dan DPRD. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan ini memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Nah, dalam menjalankan tugasnya, BPK ini bersifat bebas dan mandiri. Oke, kita lanjut tentang Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi. Jadi lembaga kehakiman itu ada dua, yang pertama Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung itu ada peradilan militer, peradilan agama, peradilan umum, peradilan tata usaha negara. Jadi Mahkamah Agung ini dia mengadili pada tingkat kasasi, jadi pada tingkat akhir. Terus yang terakhir, wewenang Mahkamah Agung adalah menguji perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Oke, selanjutnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau MK ini terdiri dari 9 anggota hakim. Ya, 9 hakim itu 3 dari DPR, 3 dari Mahkamah Agung, dan 3 dari Presiden. Nah, wewenangnya adalah yang pertama menguji tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Terus wewenang selanjutnya adalah memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara. Jadi kalau ada lembaga negara yang sengketa terkait dengan kewenangannya, ini yang akan mengatasi adalah Mahkamah Konstitusi. Yang selanjutnya memutuskan pembubaran partai politik. Yang berhak membubarkan partai politik itu ya Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya memutuskan perselisihan hasil pemilu. Jadi ketika ada pemilihan umum, baik dari pemilihan tingkat kabupaten, provinsi, atau di tingkat nasional, ketika ada perselisihan penghasilan hasil suara, ini yang akan memutuskan adalah Mahkamah Konstitusi. Terus yang terakhir, Mahkamah Konstitusi ini memiliki wewenang untuk memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden. Jadi misalnya Presiden melakukan suatu tindakan terpidana, kan Presiden diawasi oleh DPR. Nah, DPR ini akan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi ini akan mengadakan penyelidikan ya terhadap dugaan DPR tadi dan memberikan putusan benar atau tidak atas dugaan DPR kepada Presiden dan Wakil Presiden, dia bersalah atau tidak. Oke, selanjutnya lembaga negara yang selanjutnya adalah KY, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini bersifat mandiri, memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Nah, jadi hakim itu yang mengangkat adalah Komisi Yudisial yang ditempatkan di lembaga peradilan. Jadi yang mengangkat hakim adalah Komisi Yudisial. Terus yang menjaga keharmonisan, intinya yang mengawasi juga Komisi Yudisial. Selanjutnya Dewan Perwakilan Daerah. Nah, DPD ini dipilih oleh rakyat dari daerahnya masing-masing. Jadi ada 34 provinsi di negara kita. Jadi 34 kali 4 anggota DPD, setiap provinsi itu memiliki wakil 4. DPD ini adalah anggota dari DPR. Ya. DPD merupakan wakil-wakil dari daerah. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat di ibu kota negara. Terus DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang berkait dengan otonomi daerah, rancangan undang-undang otonomi daerah atau
berkaitan dengan daerah, undang-undang daerah. Jadi itu adalah wewenang Dewan Perwakilan Daerah. Terus yang terakhir itu adalah lembaga negara BI atau Bank Indonesia. BI adalah kekuasaan moneter. Jadi BI itu memiliki kekuasaan moneter. Dia yang memiliki hak untuk mencetak uang dan menarik uang dari peredaran. Jadi yang berhak menarik uang dari peredaran dan yang berhak mencetak mata uang pecahan rupiah itu adalah Bank Indonesia. Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memegang jabatan selama 5 tahun. Sesudah itu dapat dipilih kembali. Jika Presiden mangkat atau berhenti, tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Presiden dan Wakil Presiden dapat menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara. Para menteri memimpin departemen dan non-departemen dalam pemerintahan. Pemerintahan daerah tingkat 1, DPRD tingkat 1 provinsi. Dewan Penghubung Rakyat di tingkat provinsi yang dicalonkan dan dipilih langsung oleh rakyat untuk bekerja sebagai penghubung rakyat dengan pelayan-pelayan masyarakat. Dalam hal ini kepentingan serta kebutuhan masyarakat dan pelayanan masyarakat. Gubernur, pelayan rakyat di tingkat provinsi yang dicalonkan dan dipilih langsung oleh rakyat, mendapatkan mandat dari rakyat untuk bekerja, mengatur, mengurus, melayani kepentingan serta kebutuhan administratif dan pelayanan masyarakat, menjaga keamanan rakyat dan negara, dan aset milik rakyat dan negara, membantu menegakkan keadilan dan pencapaian kemakmuran dalam hal pengelolaan aset milik rakyat dan negara, dan mempertanggungjawabkannya langsung kepada rakyat di tingkat provinsi. Wakil Gubernur, dalam menjalankan tugasnya, Gubernur dibantu oleh Wakil Gubernur. Pemerintahan daerah tingkat 2, DPRD tingkat 2, kabupaten dan kota. Dewan Penghubung Rakyat di tingkat kabupaten atau kota yang dicalonkan dan dipilih langsung oleh rakyat untuk bekerja sebagai penghubung rakyat dan pelayan-pelayan masyarakat dalam hal kepentingan serta kebutuhan masyarakat dan pelayanan masyarakat. Bupati atau wali kota, pelayan rakyat di tingkat kabupaten atau kota yang dicalonkan dan dipilih oleh rakyat, mendapatkan mandat dari rakyat untuk bekerja, mengatur, mengurus, melayani kepentingan serta kebutuhan administratif dan pelayanan masyarakat, menjaga keamanan rakyat dan negara, dan aset milik rakyat dan negara, membantu menegakkan keadilan dan pencapaian kemakmuran dalam hal pengelolaan aset milik rakyat dan negara, dan mempertanggungjawabkannya langsung kepada rakyat di tingkat kabupaten atau kota. Wakil Bupati atau Wali Kota, dalam menjalankan tugasnya, Bupati atau Wali Kota dibantu oleh Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota. Pemerintahan tingkat kecamatan, camat, pelayan rakyat di tingkat kecamatan yang diangkat oleh Bupati atau Wali Kota yang bekerja untuk mengatur, mengurus, melayani kepentingan serta kebutuhan administratif dan pelayanan masyarakat, menjaga keamanan masyarakat dan negara, dan aset milik rakyat dan negara, membantu menegakkan keadilan dan pencapaian kemakmuran dalam hal pengelolaan aset milik rakyat dan negara, dan mempertanggungjawabkannya langsung kepada rakyat di tingkat kecamatan. Sekretaris Camat, dalam menjalankan tugasnya, camat dibantu oleh sekretaris camat. Tingkat desa atau kelurahan, lurah atau kepala desa, pelayan rakyat di tingkat kelurahan atau desa, lurah diangkat oleh bupati atau wali kota, sedangkan kepala desa dicalonkan dan dipilih langsung oleh rakyat. Lurah atau kepala desa mendapatkan mandat untuk bekerja, mengatur, mengurus, melayani kepentingan serta kebutuhan administratif dan pelayanan masyarakat, menjaga keamanan rakyat dan negara, dan aset milik rakyat dan negara, membantu menegakkan keadilan dan pencapaian kemakmuran dalam hal pengelolaan aset milik rakyat dan negara, dan mempertanggungjawabkannya langsung kepada rakyat di tingkat kelurahan atau desa.
Sekretaris Desa atau Sekretaris Lurah. Dalam menjalankan tugasnya, lurah atau kepala desa dibantu oleh Sekretaris Desa atau Sekretaris Lurah. Kepala Dusun disingkat Kadus atau Kasum. Wilayah ini hanya ada di daerah pedesaan. Pelayan rakyat di tingkat desa yang dicalonkan dan dipilih langsung oleh rakyat mendapatkan mandat dari rakyat untuk bekerja, mengatur, mengurus, melayani kepentingan serta kebutuhan administratif dan pelayanan masyarakat, menjaga keamanan rakyat dan negara, dan aset milik rakyat dan negara, membantu menegakkan keadilan dan pencapaian kemakmuran dalam hal pengelolaan aset milik rakyat dan negara, dan mempertanggungjawabkannya langsung kepada rakyat di tingkat desa. Ketua RW. Pelayan rakyat di tingkat RW yang dicalonkan dan dipilih langsung oleh rakyat mendapatkan mandat dari rakyat untuk bekerja, mengatur, mengurus, melayani kepentingan serta kebutuhan administratif dan pelayanan masyarakat, menjaga keamanan rakyat dan negara, dan aset milik rakyat dan negara, membantu menegakkan keadilan dan pencapaian kemakmuran dalam hal pengelolaan aset milik rakyat dan negara, dan mempertanggungjawabkan langsung kepada rakyat di tingkat RW. Ketua RT. Pelayan rakyat di tingkat RT yang dicalonkan dan dipilih langsung oleh rakyat mendapatkan mandat dari rakyat untuk bekerja, mengatur, mengurus, melayani kepentingan serta kebutuhan administratif dan pelayanan masyarakat, menjaga keamanan rakyat dan negara, dan aset milik rakyat dan negara, membantu menegakkan keadilan dan pencapaian kemakmuran dalam hal pengelolaan aset milik rakyat dan negara, dan mempertanggungjawabkannya langsung kepada rakyat di tingkat RT. Baik adik-adik, sepertinya materi struktur pemerintahan untuk isian SKU poin 11 sudah selesai. Dan selanjutnya kita akan lakukan evaluasi. Cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi dan salam pramuka.